Teman-teman, ketemu lagi kita dalam serial membangun solar power glider ini. Setelah sebelumnya kita sudah bahas mekanikal, sudah kita bahas fisik pesawat, airframe, kemudian kita juga sudah pesawat elektrikal yang ada dipasang di pesawat. Sekarang kita coba membahas elektronikanya dan kontrolnya. Kontrolnya ya. Oke. Nah, di sini karena pesawatnya berat dan kita juga berencana terbangnya lama, tentu kita butuh kontrol. Ya, kita nggak bisa terbang manual. Betul. Nah, sekarang kontrolnya pakai apa nih? Gitu. Kita bisa dijelaskan. Jadi ya kalau semuanya di remote manual capek ya, belum lehernya ngelihatin gitu ya. Jadi kita akan dibantu flight controller. Mungkin nanti gambarnya kita akan lebih besar. Jadi kita di sini menggunakan flight controller yang relatif baru, ini cukup populer, namanya SpeedDB. Tipenya apa ya? SpeedDB F405 Wing. SpeedDB F405 Wing. Kemudian kita menggunakan receiver LRS system. Jadi long range yang relatif low cost ya. Sekali lagi kita mengejar efisiensi long range. Kemudian GPS yang kita gunakan itu BN 220. Itu GPS-nya. Kemudian remote-nya kita menggunakan Radio Master karena ya memang ini udah standby ya. Kita menggunakan Radio Master TX16S, kemudian modul transmitternya kita pakai Namimno. Namimno dengan apa namanya? Protokolnya Express LRS atau LRS. Ini powernya berapa watt? Powernya maksimal sebenarnya bisa sampai 500 miliwatt ya. Cuman ini kita karena memang untuk setting aja di sini settingnya di 25 miliwatt. Jadi kecil aja, yang penting kita bisa setting. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Di sini saya sudah siapkan enough. Kebetulan juga ini versi yang paling baru, barusan rilis, itu versi 7 enough-nya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, panelnya mungkin lebih banyak fiturnya, berbeda dengan versi sebelumnya. Sebelum di setting, biasanya ini kita bisa flash dulu ya. Nah, ini kalau flash itu biasanya posisi disconnect. Nah, di sebelah kiri ini ada firmware flasher. Nanti otomatis enough ini akan mendeteksi boardnya apa. Jadi di firmware flasher ini, posisi ketika online, nanti kita bisa pilih boardnya apa, kemudian versi berapa, karena ini udah saya langsung connect aja. Nah, di sini akan muncul setupnya dan lain sebagainya. Kita langsung masuk ke kalibrasi. Di kalibrasi ini yang kita kalibrasi di sini adalah accelerometernya. Jadi di masing-masing posisi datar, posisi miring, posisi tengkurap, di sini ada gambarnya. Jadi kita pilih salah satu, misalnya posisi datar dulu, kita posisikan datar. Sebisa mungkin kita gunakan ada water pass ya. Biar bisa level ya. Nah, sebenarnya ini ada contohnya nih. Sebenarnya ada water pass. Ada contohnya nih. Jadi water pass, nanti kita posisikan datar, lalu diklik kalibrasi. Gitu. Ini tadi sudah saya lakukan kalibrasi, kalau mau bisa direset lagi, nanti masing-masing posisi kita kalibrasi. Setelah dikalibrasi jangan lupa diklik save and reboot, jadi biar disimpan kalibrasinya. Nah, ini kalibrasinya udah ada nih gainnya nih, -5, -4 dan seterusnya. Di masing-masing sumbu ada kalibrasinya. Kemudian step berikutnya adalah di area mixer. Nah, sekarang di posisi mixer kita menyesuaikan platform yang digunakan. Karena kita menggunakan airplane ya udah kita pilihnya airplane. Kemudian mixer presetnya, jadi enough sendiri dia sudah ada beberapa settingan default yang kita bisa pakai. Misalkan mau bikin pesawat, flying wing dan lain sebagainya ini ada. Nah, yang berbeda adalah seperti di video sebelumnya kan kita sempat bahas elevatornya ada dua servo dan duanya harus kebalikan. Makanya di sini kalau saya scroll di bawah, di sini stabilize pitch-nya ada dua. Ada dua ya, di servo 1 sama servo 5. Jadi saya tambahin servo 5 di channel 5 ya. Channel 5 di terakhir. Kemudian di sini value-nya atau weight-nya tetap 100%. Lalu di area output nanti channel yang satu itu kita reverse. Jadi ketika yang
kanan, itu muter ke kiri, yang kiri muter ke kanan. Jadi sama-sama naik atau sama-sama turun. Nah, di sini. Supaya nggak berfungsi jadi aileron ya. Betul, nanti malah ngerol dia. Iya. Tapi sebenarnya mixingnya itu bisa juga ya? Mixingnya bisa juga. Oke. Nah, ada di sini. Jadi servo satunya normal, nggak di reverse. Servo yang terakhir kita reverse. Oke. Sekali lagi, ketika settingan awal jangan lupa save and reboot. Kemudian settingan portnya, nanti mungkin bisa dilihat gambar yang gedenya ya. Jadi di sini kita menggunakan beberapa port pada flight controller untuk komunikasi. Setidaknya ada 3 komunikasi. Pertama komunikasi USB ke sini, ke laptop. Yang kedua komunikasi ke serial RX. Di sini kita menggunakan UART 4 atau serial 4. Kemudian yang berikutnya GPS. Oh, di sini ada UART 3. Serial ketiga. Oke, serial 3 ya. Betul. Nah, bawaan dari board ini ada fitur yaitu black box. Atau kita bisa merekam log dari penerbangan. Itu black box-nya connect ke UART 6. Makanya di sini menggunakan datanya MSP. Jadi data serial protokolnya multi-wi yang digunakan INAF ini akan disimpan di black box lewat UART 6. Jadi kita tinggal download aja ya? Kita bisa tinggal download. Ini fiturnya banyak sekali ya. Jadi serialnya aja sendiri ada 6. Itu di luar USB koneksi ke Jadi dengan adanya fasilitas black box, kita bisa analisa kalau misalnya terjadi sesuatu. Kalau ada apa-apa, apakah settingnya sudah sesuai gitu kan? Betul. Atau misalnya terjadi error, apa sih errornya? Kita bisa errornya kita bisa baca lagi. Cakep. Nah, kita masuk ke tab berikutnya yaitu konfigurasi. Nah, di konfigurasi ini kayak sensor-sensor ini by default dia sudah disetting otomatis. Jadi kayak accelerometernya apa sudah terdeteksi, barometernya apa sudah dideteksi otomatis. Kita tinggal pakai. Kemudian voltase kita bisa sesuaikan. Tapi ini sensornya saya sarankan nggak diganti. Jadi kayak skala-skalanya ini udah default aja ya. Default dari FC ini kita nggak perlu ganti. Yang perlu ganti adalah baterai settingnya. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Oh, kapasitasnya berapa? Nanti menyesuaikan ke warningnya. Oh, baterainya udah mau habis, dia akan muncul alert. Kemudian di sebelah kiri other fitur, kita urut dari atas. CPU base serial port kita nggak perlu, karena serial fisiknya ada, jadi nggak perlu CPU base. Kemudian GPS, ini perlu diaktifkan biar bisa berfungsi GPS-nya. Telemetri output juga biar ada feedback telemetri masuk ke remote-nya. Jadi karena remote-nya menggunakan STX, dia support telemetri lewat ELS, kita bisa gunakan itu juga. Ke yang tadi, monitor kapasitas baterai. Jadi artinya karena ini kan kita sambil terbang sambil ngecharge, kita bisa monitor apakah selama penerbangan itu charge-nya full, penuh, optimal apa enggak gitu kan. Voltasenya berapa, kemudian arus yang digunakan berapa. Betul, jadi kan kalau misalnya tanpa di-charge saat terbang, kita kan bisa memprediksi ini dalam sekian menit terbang kapasitasnya akan berkurang sekian gitu. Dengan monitoring ini kan kita bisa tahu apakah memang mestinya kan nambah kan ya? Iya. Bisa nambah. Kalau misalnya nggak nambah berarti ada sesuatu dengan chargingnya. Kayak gitu. Betul sekali. Kemudian reversible motor kita nggak pakai. Ini motor yang bisa putranya bolak-balik. Buat ngerem. Betul. Kemudian analog RSI kita juga nggak pakai. LED kita nggak pakai. Nah, black box ini by default sudah ada bawaan dari boardnya. Kemudian motor dan servo ini kalau memang mau dipakai ya harus diaktifkan. Ini defaultnya disable karena untuk setting-setting dari dia defaultnya memang disable. Ketika kita mau terbang ini harus di enable. Betul. CPU base SPI ini kita nggak pakai. Kemudian OSD nanti kalau misalnya digunakan untuk FPV kita bisa pakai ini OSD. Ini belum kita pakai. Kemudian permanent enable air mode ini sering digunakannya untuk quadcopter sebenarnya. Jadi meskipun throttle-nya mati, kalau kita butuh belok kanan, itu dia bisa mengcounter gitu. Meskipun throttle-nya mati. Itu namanya air mode. Tapi kalau di fixed wing kita enggak. Fixed wing enggak. Karena ya dia gerak masih glide. Oke, nah berikutnya di sini ada permanent enable launch mode. Jadi untuk fixed wing itu ada launch mode. Ketika di throttle kita nggak akan nyala. Meskipun sudah di arming, dia nggak akan nyala. Ketika dilempar, posisi arm, baru dia nyala. Akselerator ya nanti. Betul. Nah, berarti
kalau kita permanen enable, meskipun nanti udah di arming, di throttle, dia nggak akan naik. Hidup. Dia Begitu akan baca dilempar, akselerasinya dulu. dia baru akan nyala motornya. Ada delay ya. Betul. Nah, ini untuk pesawat sebesar ini perlu ya. gitu. Jangan pada saat mau take off, posisi masih dipegang, motor sudah muter, karena ini puser. Nah, karena ini puser bahaya nanti ketika dilempar. Ya, betul. Kemudian profil selection ini sebenarnya nggak perlu, tapi defaultnya nyala. Dan yang terakhir, nah ini fiturnya enough di versi-versi yang terbaru adalah ada continuous trim servo. Jadi kita nggak perlu nih cetak-cetik di remote lagi, dia akan secara otomatis baca level. Jadi ketika stick kita lepas, kok dia ternyata miring terbangnya, dia otomatis akan koreksi sendiri. Itu di luar yang auto stabilize. Itu di luar auto stabilize. Di luar auto stabilize. Jadi benar-benar dia akan menjaga levelnya. Betul. Jadi kalau auto stabilize mengkoreksi. Kalau auto trim fix dia. Fix, betul. Jadi posisi tanpa kontrol dia akan fix. Kemudian ada setting failsafe. Failsafe ini kalau misalkan sinyalnya hilang atau baterainya benar-benar sudah kritikal, itu kita bisa aktifkan. Nah, di sini failsafe-nya ada banyak pilihan, ada drop, ada land, ada RTH sama do nothing. Kalau drop itu begitu failsafe, ya udah dia langsung drop aja, langsung matiin throttle dan sebagainya. Ada juga land. Kalau land dia masih memanage energinya, kecepatan segala macam. Menuju titik untuk mendarat dan mendarat tapi di situ mendaratnya di situ. Nggak tahu. Betul. Gimana, nah, di sini saya aktifkan RTH, return to home. Nah, RTH ini ketika dia failsafe, dia akan kembali ke kita, ke posisi. Cuman kalau RTH kita harus hitung baterainya. Betul. Cukup kita nggak perlu hitung baterainya. Makanya untuk manajemen penerbangan, ketika baterai sudah setengah, ya kita harus ancang-ancang siap pulang. Gitu. Nah, di sini RTH ada juga delay for tuning off motor. Jadi RTH itu ketika asumsi kita kan ketika sudah mendekat, sinyal udah balik harusnya. Tapi ada kalanya memang benar-benar misalkan nih remote-nya mati, baterainya habis sama sekali. Berarti kan ya memang dia harus turun. Nah, dia ketika RTH balik, dia akan ketika sampai dekat pun dia nggak menemukan sinyal, ya udah dia akan mendarat. Jadi mendaratnya di titik awal dia arming. Terdekat dengan waktu dia take off. Ya, terdekat pada saat take off. Ketika sudah mendarat, ada delay. Ketika dia sudah menyentuh tanah, menganggap dia sudah menyentuh di tanah, ada delay 20 decisecond untuk dia mematikan. Mematikan apa namanya? Motornya. Jadi nggak langsung mati sama sekali. Ada delay sedikit baru motornya mati. Ya, itu juga untuk safety. Pertama safety, takutnya dia tuh mendarat di titik yang mungkin lebih tinggi daripada titik take off-nya atau lebih rendah dari titik take off. Padahal belum menyentuh tanah, dipikir sudah mendarat. Betul. Nah, kemudian di sini ada PID tuning. PID tuning ini PID-nya kita gunakan default aja, kita nggak utak-atik, kita langsung masuk ke mekanik. Nah, mekanik ini biasa kita gunakan untuk ngatur angle of incident. Angle of incident ini ada di paling bawah. Nah, fixed wing level trim. Di sini dalam derajat. Jadi kalau misalkan kita terbangnya harus mengangkat dikit, posisinya nggak kayak pesawat beneran. Kayak pesawat beneran, kita bisa set di sini. Jadi cruisingnya itu kalau misalnya datar, kan makin turun, kita bisa tambahin. Jadi ini kayak pesawat beneran. Kayak pesawat beneran, angle of incident-nya kita jadi bisa di pesawat sendiri kita cukup bikin lurus saja semua. Ini diaktifin, otomatis dia akan membentuk sendiri sudutnya. Nah, nanti pada saat terbang, pada saat maiden mungkin kita bisa cek. Kalau kita lepas nih, dia posisi terbang datar, dia semakin turun atau bisa lurus terus gitu. Atau misalnya pada saat kita koreksi misalnya throttle kita kurangin, dia lurus atau menurun gitu. Betul. Jadi pada saat itu kita bisa atur dari sini. Jadi terbangnya cruisingnya dia nggak datar tapi ada angle-nya sedikit. Fiturnya bagus ini. Betul. Nah, di sini ada advance tuning. Nah di sini advance tuning ini kita bisa modifikasi banyak hal. Yang terpenting, yang seringkali ketika maiden itu orang belum lakukan, akhirnya terbangnya itu agak aneh. Kita kan biasa misalnya terbang manual gitu ya, pesawat itu nurut sama kita. Nah biasanya itu momoknya kalau pesawat pakai flight controller, pertama kali itu pesawatnya bandel. Disuruh belok nggak belok, lawan dia. Nah itu ada di sini.
ini ada max navigation bank angle, climb angle, sama dive angle. Defaultnya bank angle itu cuma 35 derajat. Jadi belok itu kalau kita mau belok muternya jauh. Radius beloknya jauh. Nah, di sini kita set sebenarnya 45 itu cukup, tapi saya bisa lebihin. Jadi kontrolnya tetap ada di pilot. Bisa sampai 50 derajat. Kemudian climb itu defaultnya itu tadi kalau nggak salah cuma 20 derajat. Jadi untuk menghindari stall juga. Kan nah, ini saya tambahin. 16 derajat sebenarnya udah stall. Betul. Nah, ini saya tambahin sama dive angle-nya juga. Dive angle-nya ini biar nggak terlalu cepat dive-nya, itu bisa. Default-nya itu kalau nggak salah cuma 10 atau 15. Ini saya bikin jadi 30. Kemudian ada juga soaring mode. Buat loitering dia kan? Betul. Dia bisa loitering tanpa pakai throttle. Pakai throttle. Jadi motornya stop. Stop ya motornya? Motornya stop. Nah, ini kita bisa gunakan kalau ada thermal. Kalau ada thermal itu kan ada apa namanya angin ke atas kan. Nah, kita bisa gunakan setting ini. Tapi di sini nggak usah dulu lah karena kita nggak tinggi-tinggi kok. Nggak tinggi-tinggi juga. Betul. Nah, ini juga satu hal yang penting di sebelah kiri ada generic setting. Di sini adalah setting untuk RTH. Pada saat return to home, di sini ada RTH altitude. Nah, itu tuh penting banget. Kita perlu ngelihat situasi di sekeliling, ada pohon nggak, ada bangunan nggak, ada gundukan tanah atau apa gitu. Gundukan. Nah, itu tingginya berapa? Kita perlu lebihin. Di sini kan 5.000 cm atau 50 meter. Nah, harapannya nanti di lokasi semuanya tuh di bawah 50 meter. Jadi kita di ketinggian 50 meter itu aman. Ini 50 meter bukan dari permukaan laut. Tapi dari permukaan titik dia take off. Ya, titik dia arming sebenarnya. Betul. Ya, pada arming di mana ditambah 50 meter. Tapi kan selain ini kan misalnya kita pakai waypoint kan bisa dibikin waypoint banyak yang bisa juga step-stepnya bisa kita set. Betul. Nah, di sini ada settingan climb before RTH. Jadi gini, bisa jadi pada saat kita terbang itu nanti mungkin naik sampai di sana kita turun, mungkin hanya di ketinggian 20 atau 30. Nah, climb before RTH ini misalkan pesawat tiba-tiba fail safe, dia harus naik dulu sampai ketinggian 50 minimum RTH-nya tadi, baru dia kembali. Karena apa? Bisa jadi di sana 20, memang target RTH-nya 50, tapi kan dari 20 ke 50, kalau dia sambil jalan nanti ada pohon, ada bangunan, bisa nabrak sesuatu kan? Nah, betul. Itu juga. Jadi harus naik dulu. Harus naik dulu, baru menuju ke. Karena kita nggak tahu konturnya bisa aja berbeda kan? Betul. Nah, di sini ada pilihan yang tadi saya cerita, land after RTH. Jadi kalau RTH bisa disetting fail safe only atau never gitu atau always. Jadi kalau misalnya kita klik RTH gitu kita udah remote kita taruh, kita bisa langsung mendarat. Atau kalau memang kondisi fail safe only. Jadi saya preferensinya sih fail safe only karena setiap kali take off biasanya langsung dites dulu RTH-nya berfungsi nggak. Jadi kalau kita terbang mau agak jauh, kita sudah tahu RTH-nya udah aman. Jadi nggak usah di setting land after RTH tapi fail safe only. Kalau memang remote mati, udah fail safe yang kerja. Dia akan fail safe-nya kerja dan dia akan mendarat. Kemudian, nah di sini ada automatic landing setting. Jadi approach-nya segala macam itu ada konfigurasi ini. Saya gunakan default aja. Kemudian programnya kita nggak pakai, kita langsung lompat ke receiver. Nah, receivernya di sini otomatis kedetek crossfire. Jadi karena kita pakai receivernya LRS itu protokolnya pakai crossfire. Jadi serialnya otomatis kedetek dan otomatis telemetrinya masuk juga ke remote. Makanya dari tadi ada beberapa notifikasi itu remote-nya udah masuk. Nah, di sini kita sambil lihat remote-nya. Kita menggunakan STX. Kita bisa kasih nama modelnya. Di sini kita kasih nama Solar Glider atau Solar aja. Saya langsung ke area flight mode. Flight modenya di sini sebenarnya default itu biasanya ada 6 flight mode. Cuman kita hanya pakai 3 aja. 2 untuk angle mode dan 2 untuk acro, 2 lagi untuk RTH. Jadi mode 1 2 itu sama-sama angle. Mode 3 4 itu acro. Mode 5 6 itu RTH. Nah, kalau dilihat sinyalnya di gambar, ini masuk ke channel 8. Jadi channel 8-nya akan berubah sesuai mode dari remote-nya. Nah, kemudian dari sisi mixernya di sini kita standar ya gunakan AETR, aileron, elevator, motor sama rudder. Kemudian di channel 5 dan 8, 5 untuk arming, 8 untuk flight
modenya. Gitu. Jadi 5 untuk arming, 8 flight mode. Di sini 6 sama 7 udah ada bawaannya, saya nggak utak-atik. Tadi yang elevator masuk ke channel berapa jadi? Nah, elevator di remote tetap satu channel. Oh, nanti gitu. output dari flight controllernya yang jadi 2 channel. Iya. Jadi yang di reverse, yang di flight control ya? Di flight controllernya, di sini default aja. Kita kembali ke enough-nya. Nah, seperti tadi kita udah setting ya, untuk flight modenya, kita hanya gunakan 3 flight mode aja. Tadi belum ke save. Yang pertama adalah untuk arming, kita gunakan channel 5. Ketika channel 5-nya high, ini contohnya, nah dia akan arm. Kalau low, dia akan disarm. Saya save dulu. Kemudian, nah angle tadi channel 1-2 ya. Oh sorry, channel 8 tapi sinyalnya di posisi 1-2. Nah, angle itu dia auto level. Ini channel 1-2 angle mode, channel 3 nanti masuk ke acro. Oke. Kita save dulu. Nah, kemudian berikutnya adalah return to home. Nah, ini nav RTH. Sama, dia gunakan channel 8. Kita geser ini di paling kanan. Jadi 2 posisi terakhir itu yang RTH. Nah, oke. Save. Udah, itu aja. Jadi defaultnya kita cukup gunakan 3 aja. Untuk 1-2 itu mode angle, 3-4 acro, 5-6 RTH. Nah, ini di layar udah kelihatan. 1 angle, 2 angle, 3 akronya jadi biru, 4 akronya jadi biru, 5-6 RTH. RTH-nya harusnya biru. Kita scroll bawahnya. Nah, ya. Oke. Kita kembalikan ke ini. Kita save. Adjustment nggak banyak yang kita lakukan. Kita cek ke GPS saja langsung. Nah, GPS-nya di sini kita gunakan BN220. BN220 itu menggunakan protokolnya u-blox. Nah, kenapa u-blox-nya saya gunakan u-blox 7? U-blox 7 itu dia speed-nya, dia itu frekuensi update-nya itu lebih cepat. Nah, di sini update time-nya ini 10 Hz. Jadi 1 detik dia ngirim data 10 kali. Gitu. Nah, ini udah kedetek nih. Kebetulan dapat 7 satelit. 7 satelit, kondisi kita di dalam rumah, mendung, ada atap. Ada atap. Di sini lumayan dapat 7 satelit, cuman karena ini offline jadi gambarnya nggak update. Koordinatnya di sini ya. Oke. Jadi secara flight control harusnya itu aja, nggak banyak yang dilakukan. Paling teman-teman kalau mau nge-save konfigurasinya bisa masuk ke CLI. Di CLI di sini, nah nanti teman-teman bisa klik div all. Jadi konfigurasi default dia nggak akan update, dia nggak akan munculkan. Div all itu hanya memunculkan konfigurasi yang berbeda. Makanya different. Nah, ini ketika kita klik, semua konfigurasi yang kita lakukan itu muncul. Ini kita bisa yang nggak dirubah nggak muncul. Yang nggak dirubah nggak muncul. Nah, ini kita bisa save ke file text. Teks itu nanti kalau misalkan, oh ini kereset atau apa, teksnya tinggal kita copy paste ke sini, itu bisa tersimpan. Nah, ini tinggal kita sambil ngecek apa yang berubah lagi gitu. Betul. Kan? Kita tinggal copy to clipboard, nanti bisa di save ke notepad atau file txt, itu bisa. Itu untuk konfigurasi dari enough. Nanti setelah ini kita coba pasang di pesawatnya ya. Ya, siap. Oke. Oke, setelah tadi kita setting flight controller, kita sekarang coba pasang di pesawatnya. Terus kemudian sambil kita cek apakah settingnya sudah sesuai.
orientasinya, arahnya, mixingnya segala macam. Ya. Nah, oke. Jadi di sini kita sudah pasang semua, terus kemudian kita udah gunakan mode stabilize. Jadi dia akan mengkoreksi kalau miring segala macam, dia akan mengkoreksi. Nah, mungkin karena ini besar ya, kalau kita contohin, kita angkat agak berat, kita miring-miringin flight controlnya aja biar kelihatan. Nah, sekarang kita simulasikan misalkan ini kontrolernya miring ke kanan. Oke, kita lihat. Nah, ya. Jadi aileron kanan turun. Aileron ke kanan turun, berarti dia koreksinya akan naik. Kalau dia miring ke kiri, ini naik, akan turun kebalikannya. Kemudian kita cek elevator ya. Ini misalkan dia terlalu nose up. Nah, dia koreksi elevator down. Nah, kalau dia diving, nah dia akan koreksi. Gitu. Nah, sekarang rudder. Saya akan coba goyang ruddernya ke kanan ya, seolah pesawat ke kanan. Pesawat goyang ke kanan ya. Koreksi mesti ke kiri gitu kan. Nah, dia akan koreksi ke kiri. Radarnya ke kiri. Sebaliknya kalau saya goyang ke kiri, nah radarnya akan koreksi ke kanan. Gitu. Jadi masing-masing sudah mengoreksi, kemudian instruksi dari remote juga akan direspon. Misalkan saya aileron ke kanan dan mengoreksi, jadi menurunkan sayap kanan ya. Jadi akan miringnya ke kanan. Aileron ke kiri, yang kanan akan turun, yang kiri akan naik. Gitu. Kemudian elevatornya naik, turun. Kemudian kalau di radar ke depan, turun. Radarnya ke kanan, ke kiri, udah aktif ya. Jadi semua control surface sudah sesuai dan sudah merespon. Jadi kalau ada goyangan, dia akan meng-counter. Jadi secara otomatis flight stabilize juga sudah bekerja, manual pun masih bisa. Masih bisa, betul. Jadi nanti kita tinggal lihat pada saat maiden. Semoga sih harapannya di video berikutnya kita bisa lihat pesawat ini terbang ya. Siap. Mungkin itu aja untuk video konfigurasi flight controller sekaligus pemasangan di pesawatnya. Sampai ketemu di test flight ya. Test flight. Kita ketemu di lapangan nanti. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita bisa lakukan test flight. Terbang. Ini sebenarnya tinggal perapian sedikit aja, karena kan ada laminasi yang belum dipasang untuk menutupi si wafernya supaya enggak kena benda sesuatu kan bisa rusak kan. Betul. Seperti itu. Ya itu aja. Oke, sampai ketemu lagi.